dengan menjadi hamba Allah yang bersyukur, sudah selayaknya kita hidup di atas dunia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah pilihan Allah dari pilihan manusia, penghulu dari segala nabi dan rasul, penutup dari segala nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama Allah dengan kehadiran Rasulullah. Maka urusanlah bagi mereka yang mengakui adanya nabi setelah baginda Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ada 3 golongan manusia yang diharapkan Allah masuk ke dalam surga. Hadirin, nanti di akhirat hanya ada 2 tempat kita hidup. Kalau tidak di jannah Allah yang begitu banyak nikmat-nikmat yang luar biasa, yang bertambah terus kenikmatan tersebut setiap hari. Dan yang kedua, neraka Allah yang siksanya terus bertambah-tambah setiap hari. Dan tidak ada 2 tempat di antara kedua tempat tersebut. Sebagaimana intikan Mu'tazilah, Ahlu Sunnah wal Jamaah berintikan surga atau neraka. Sedangkan intikan Mu'tazilah yang benar itu ada 1 tempat di antara kedua tempat ini. Hadirin, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berakhir kehidupan kita nanti di tangan Allah adalah di hari akhirat. Kehidupan yang diabadikan Allah di surga Allah atau di neraka Allah yang penuh dengan azab. Siapakah mereka yang tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga? Yang pertama, mudminul khamr. Mudminul khamr atau sejenisnya, pecandu narkoba atau sejenisnya. Al-khamru su'ul qabila. Khamr itu induknya dari segala jahat. Hadirin, dengan kecanduan narkoba, seorang anak bisa bunuh. Nanti tahu ceramahnya Pak, dia ngerekam ya. Kasih di Google Pak, pas ada pelajarannya aja, pas pelajaran. Dengan kecanduan narkoba, rusak kehidupan sosial dan kehidupan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, 14 abad tahun yang lalu Rasulullah melarang untuk minum khamr. Jangan kita coba-coba untuk mencoba narkoba. Silahkan bersihkan jiwa dan raga kita dari penyakit narkoba. Dan akibat yang paling rendah adalah riba dan berakhir dengan kematian. Yang kedua, yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apa kalian, sehebat apa saudara-saudara jabatan di atas dunia ini, ketika orang tua kita sudah mati, tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapapun kita, sehebat apapun kita alim dan soleh, tetapi kita menyakiti hati kedua orang tua. Lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang pada saat itu ketika ajalnya hampir memisahkan nyawa dan tubuhnya, hati terkunci di dalam. Padahal yang mengajarkan kalimat tauhid adalah sahabat Rasulullah. Jangan
yang soleh, jangan menyakiti hati kedua orang tuanya, ibunya. Lidahnya tertuju untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Siapa kita? Terkadang sholat pun kita terlambat, terkadang tidak pun kita melaksanakan sholat. Bahkan di keluarga kita biarkan anak-anak kita tidak sholat, subuh kita biarkan anak kita tidak sholat. Hadirin, kalau kita cinta kepada ayah bunda kita, sayang kepada ayah bunda kita, belum bisa kita membalas budi dia dan tak bisa terbalaskan budi ini. Jangan membuat mereka menangis. Buatlah mereka tersenyum, wahai anak-anak. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, karena doa-doa kedua orang tua kalian ini menembus langit. Tidak ada yang membatasi. 9 bulan anak dari kandung ibunda, jangan pernah kalian membentak kedua orang tua kalian. Dari panasnya matahari bakar tubuh ayah kalian mencari nafkah untuk hari ini. Mungkin mereka sudah ada yang kembali ke haribat Allah. Mungkin mereka masih ada bersama kita. Nah, sholat subuhnya, nah, cepat sekolah, nah, mengaji. Saudara-saudara, suatu saat nanti suara itu tidak akan terdengar. Suara panggilan ayah bunda itu tidak akan terdengar. Ada rezeki, ada harta kita, bahkan sedekahkan di tempat-tempat masjid-masjid, di tempat ibadah saya pendidikan dan sebagainya. 1.000-2.000 rupiah niatkan untuk kedua orang tua kita. Karena doa-doa kita, amal-amal soleh kita, itulah yang bisa membantu mereka setelah mereka diam. Jangan biarkan mereka dipakai untuk soleh ini. Wahai anak-anak, infakkan di masjid. Jangankan orang yang sujud kepada Allah, buruh yang hitam di masjid itu, Allah berikan pahala kepada mereka yang berinfak ini. Apalagi mereka yang berumur dan hidup di dalam Allah. Sehebat apapun jabatan di atas dunia, tidak ada gunanya di dalam kau durhaka kepada ayah bunda. Lagi masih hidup, bantu mereka, peluk erat, bermuliakanlah sikap dan tulus sama kita kepada mereka. Karena suatu ketika mereka tidak akan bersama. Dan yang terakhir, ad-dayyun. Apa itu dayyun? Seorang suami, seorang ayah yang membiarkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan. Bahkan dan seorang ulama menyebutkannya, membiarkan seorang istri dan anak-anak perempuannya melakukan perzinahan. Hadirin, kalau kita seorang ayah, jangan biarkan anak-anak gadis kita didatangi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita tidak melarang mereka, ini namanya dayyun, yang diharapkan Allah masuk ke dalam dosa. Maka kita selaku orang tua, anak-anak kita sudah layak untuk dinikahkan, diserahkan. Tanya keputusannya. Jangan nanti merusak keturunan kita, merusak keluarga kita. 14 tahun yang lalu sudah dipesankan oleh Rasulullah. Betapa mulianya ajaran Rasulullah menjaga keturunan umatnya, jaga nasabnya. Kalau sudah terjadi, kalau sudah masih menjadi gugur, tidak akan bisa kita perbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah
Begitu juga anak-anak kami. Jangan sebelum masanya engkau menyentuh wanita-wanita yang bukan muslim. Karena itu bukan saja merusak nama dirimu, tetapi juga merusak nama kedua orang tua di tengah-tengah masyarakat. Jagalah harkat dan martabat kedua orang tua dengan akhlakul karimah. Karena pada sahabat tahun yang lalu Rasulullah yang mulia telah bersabda kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang kita ini bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Wa iya berfasihkan ayat yang itu. Maka Allah ini wa tilawatahu. Aku wa bihadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا